Ya, halo, jumpa lagi teman-teman dengan Yusef Studio Sablon. Kali ini saya akan menyablon kardus seperti ini teman-teman. Kardus untuk paket sembako lebaran. Nah, ini screen sudah saya buat dan saya akan mulai menyablonnya. Ini film saya tempel di kardus dulu. Gunanya apa? Saya akan meletakkan gambar yang saya tempel tadi tepat dengan screen yang sudah saya siapkan atau film di screen supaya nanti gambarnya pas di tengah-tengah kardus. Maka saya tempelkan begini teman-teman. Nah, ini gambarnya yang di screen sudah saya film. Nah, ini kelihatan karena saya nyalakan lampunya. Ya, ini kemudian kita pasang begini, kita paskan antara gambar di screen dengan gambar yang saya tempel di kardusnya. Tujuannya nanti begitu saya gesut itu letaknya sama seperti yang tertempel di kardus itu, sehingga tidak akan bergeser-geser. Nah, ini supaya saya bisa melihat jelas antara gambar di screen dengan gambar yang ditempel di kardus. Saya sinari teman-teman, saya sorot dengan lampu supaya saya bisa mengepaskan. Nah, ini saya paskan ya teman-teman, kira-kira saja, yang penting tidak jauh meleset supaya nanti ketika disablon itu tidak jauh meleset gambarnya, karena kalau terlalu jauh meleset nanti akan kelipat dengan lipatan di kardusnya. Maka kita usahakan ini seperti ini. Nah, ini sudah pas teman-teman ya, kita tinggal akan menyablon. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita menyablon kardus tadi, kita siapkan juga tintanya. Nah, tinta yang biasa saya gunakan untuk sablon kardus itu tinta rubber teman-teman ya, tinta rubber seperti ini. Tapi kalau kita mau agak ngirit supaya murah, tidak terlalu banyak biayanya, nah teman-teman bisa gunakan alternatif lain. Ini namanya medium. Medium ini juga bisa kita pakai untuk sablon kardus. Ini juga sifatnya netral. Nah, teman-teman bisa lihat ini rubber, ini medium, agak beda bentuknya ya. Nah, kemudian ini sama-sama basisnya air. Ini tinggal kita campur dengan pigmen hitam. Nanti akan menjadi warna hitam karena kardus ini mintanya warna hitam. Nah, ini pigmen hitam. Nah, teman-teman, ini hanya saya wadahnya wadah tinta printer. Saya gunakan untuk menyimpan pigmen hitam. Nah, kemudian kita campur teman-teman. Ini kita campur seperti ini. Nah, ini berhubung kemarin ada sisa tinta kuning dan hitam sedikit, maka saya campur. Kemudian saya tambahkan dengan pigmen hitam hingga menjadi seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyablon kardus nanti. Nah, kita siapkan dulu teman-teman, seperti ini ya caranya. Kita tuang di wadah, bisa di gelas, bisa di mangkok atau apapun. Kemudian kita campur dengan pigmen dan kita aduk sampai merata teman-teman. Karena kalau tidak merata itu nanti warnanya tidak sama. Ada yang warnanya hitam, belum terlalu hitam, artinya hitamnya tidak merata. Nah, kita usahakan sampai hitamnya merata. Nah, kemudian kalau sudah selesai kita siapkan, kita akan mulai eksekusi menyablon kardusnya. Silakan mengikuti, monggo. Ya, baiklah teman-teman, kita akan mulai nyablon. Ini sudah kita siapkan screen, kemudian rakelnya ini. Teman-teman bisa pakai rakel yang seperti ini, dua macam. Ini yang satu pendek, artinya pendek, ininya ketinggiannya hanya seperti ini. Ini juga bisa kita pakai, tapi kita lebih bagus pakai yang tinggi teman-teman, karena basis tinta kita rubber itu nanti akan mudah menempel di gagang rakel. Maka kalau ininya terlalu pendek, nanti akan mudah penuh di sini, menempel di gagang rakel, dan itu akan mengganggu kita. Lebih baik kita pakai yang rakel tinggi. Kemudian lebarnya kita sesuaikan lebar gambar. Ini gambarnya misalnya 20, rakel kita paling enggak 21. Nah, karena ini gambarnya hanya 18, maka saya pakai rakel 20 cm. Ini sudah cukup untuk mencapai lebar dari gambar.
Nah, ini yang kita siapkan teman-teman. Selain tadi tinta, juga teman-teman siapkan air. Nanti kalau kita untuk membersihkan di tengah jalan kita buntu, nah kita cukup celupkan kain, kemudian kita lap di bagian yang buntu dari bawah atau dari atas, kemudian kita lap dengan kain kering, maka sudah siap lagi untuk kita menyablon. Ya oke, kita lanjut teman-teman. Ini setelah siap semuanya, tinta kita tuang ke atas screen seperti ini, bisa menggunakan sendok atau solet teman-teman ya, terserah. Yang penting tinta jangan sampai terbuang ke mana-mana. Jadi sendoknya pun perlu diperhatikan sehingga bisa kita gunakan untuk meletakkan tinta di screen. Nah, kemudian kita akan tes print dulu. Kita coba satu dulu. Nah, ini kita isi teman-teman. Nah, namanya diisi itu seperti ini. Kita isi gambarnya dengan tinta, dan itu kelihatan bahwa gambarnya sudah terisi semua. Kita tinggal menggesut saja, seret. Nah, ini kita lihat, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Kira-kira masih ada yang buntu atau sudah keluar semua. Nah, inilah teman-teman hasilnya. Ya, saya kira ini sudah hasilnya sempurna, semua huruf keluar. Gambar-gambar yang tipis pun juga tersablon dengan baik. Maka kita tinggal akan melanjutkan saja. Nah, ini kita lanjutkan teman-teman. Ini karena teman saya belum datang atau yang satunya belum datang, maka ini saya kerjakan sendiri dulu. Nunggu nanti satu sudah kembali, karena ini jam istirahat teman-teman, saya menyablon sendiri. Nanti setelah istirahat ada teman yang akan membantu sehingga pengerjaannya akan lebih cepat. Nah, seperti ini saja teman-teman prosesnya. Kita gesut, kita isi, kemudian kita gesut lagi, kemudian kita isi. Nah, ini karena saya nyablon sendiri, maka harus saya isi teman-teman, supaya tidak mudah kering atau tidak mudah buntu. Jadi setelah kita gesut, kemudian kita isi lagi, kita gesut, kita isi lagi. Nah, sehingga gambar di screen itu akan selalu terisi dengan tinta, sehingga tidak mudah kering, dan itu akan memperlancar pekerjaan kita. Nah, teman-teman, silahkan mengikuti video ini seterusnya, proses penyablonan kardus untuk kemasan bantuan sembako lebaran. Nah, ini sudah datang temennya teman-teman ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada bantuan, jadi sudah bisa dikerjakan berdua. Nah, ini cepat teman-teman. Nah, satu tinggal meletakkan, kita tinggal gesut saja. Nah, ini akan mempercepat pengerjaan sehingga dalam waktu yang tidak lama, paling hanya sekitar 2 jam, tidak sampai itu 500 selesai. Padahal itu nanti harus bolak-balik, tapi gambarnya sama teman-teman. Jadi dua sisi gambarnya sama. Jadi model pengerjaan saya satu tumpuk itu 100. Setelah selesai 100 langsung kita balik di gambar yang maksudnya di kardus sebaliknya dengan gambar yang sama, sehingga 100 selesai, kita angkat lagi 100 lagi, kita gesut, kemudian selesai 100 kita langsung balik, dan begitu seterusnya. Ya, demikianlah teman-teman proses kita menyablon kardus, dan seperti inilah hasil yang sudah selesai. Kita packing, kita kemas lagi sehingga tinggal diambil atau dibawa oleh pemesannya. Ya, demikianlah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.